Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Lapanjang dan Batam, selamat sore, selamat beribadah. Tetaplah semangat di tengah-tengah pandemi ini untuk kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Persiapkan dirimu untuk memasuki ibadah sore hari ini. Kita tahu di dalam setiap ibadah kita Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Lapanjang dan Batam. Ibadah hari ini biarlah kita memulainya dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, merupakan suatu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, di mana pada sore hari ini kita dapat sama-sama bersekutu dan beribadah walaupun melalui online. Mengawali kebaktian sore hari ini, marilah kita sama-sama bersukacita dengan hati yang penuh datang ke hadapan Tuhan. Mazmur 95 ayat 1 dan 2 begini bunyinya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatannya. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah pada saat ini kita memuji Tuhan dengan pujian, puji Tuhan Allah Maha Kuasa.必定得。
pada saat ini kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Engkau adalah damai surgawi, dekat-Mu kami merasa teduh. Terima kasih Bapa, sore yang indah ini kami mau belajar firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kiranya firman-Mu sore ini dapat bertumbuh dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Pada saat ini mari kita sama-sama membaca ayat mas. Ayat mas kita dari Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita semua manusia lemah di hadapannya. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu penghiburan. Kita perlu ajaran dari Tuhan. Tuhan, kami perlu Kau selalu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian, Tuhan, aku perlu setiap waktu. Saat ini mari kita sama-sama membaca bacaan bertanggapan. Kemegahan Allah. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang, kekuatan sungguh. Telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa.
Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Mari kita sama-sama baca. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Pada saat ini sekali lagi kita dengan hati yang bersukacita, kita memuji Tuhan dengan pujian hidupku bagimu. Ya buatku senang, ya buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri, ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan hidupku bagimu. Bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrar pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Semoga
Dengan firman Tuhan pada sore hari ini kita dapat dikuatkan dan diteguhkan iman kita semuanya. Semoga pujian ini juga berkenan di hadapannya dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyi pujian Manis Kau Dengar. Kita nyanyi dari ref dahulu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan
kami serahkan kepada hambanya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. 祝兄弟姊妹平安。 Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang satu istilah yaitu harum. 今日咱要合适上帝话语关系一题目就是清芳。 Saat ini mari kita bersama-sama berdoa. 当今咱必必进入祈祷。 Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 上帝，阮感谢你所收赐阮人的机会。 Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. 当今阮要合适你的话语， Tolong kedua hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Bapa. 求你帮助这两个软弱的仆人。 Kiranya roh Tuhan menerjemahkan kepada kami apa yang menjadi isi hati Tuhan. 愿上帝圣灵做好阮有在条明白你要向阮人讲的话。 Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. 阮人将一切交托踮你的手中， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣基督的名，阮来款祈祷甲感恩。 Amin. 阿门。 Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang kelima ayat yang pertama sampai 21. 兄弟姊妹，咱要读圣经，就是民数记第15章第1节到21节。 Tapi kita tidak baca semuanya, kita hanya baca ayat pertama sampai yang ketiga. 但是咱若无读完，咱能读第1节到第3节。 Tetapi nanti sepanjang khotbah saya berharap bahwa Alkitab itu tetap dibuka. 但是等讲道的时阵，我希望这圣经原在开的。 Ya, saya akan bacakan sekali dalam bahasa Indonesia, nanti Ibu Dewi bacakan sekali dalam bahasa Mandarin. 头一摆是用印尼话来读，然后甲用华语来读。 Bilangan 15 ayat 1 sampai 3, korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan." 民数記第15章第1節到第3節，耶和華對摩西講：你就吩咐以色列人，甲人講：你人若是到了我所收賜你人徛起的地，若愛對牛群、羊群中掠牛甲羊來做好祭，獻予耶和華，無論是燒祭，甲是平安祭，甲是謝願的祭，甲是甘心奉獻的祭，甲是到定雕的祭旗，做香香獻予耶和華。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebudayaan China,兄弟姊妹點中國人的風俗， ada sebuah kalimat berkata demikian. 有一句話安尼款講。 Mau mengambil hati suami harus terlebih dulu mengambil lambungnya. 要掠到翁婿心，就愛得先掠落伊的胃。 Tujuannya adalah ketika sang suami bekerja capek di luar, dia tetap berpikir untuk pulang makan. 伊的目的就是翁婿若外口做工啊，忝的時陣呢，伊個有這個心要轉來出來食飯。 Nah, untuk menyediakan atau mengambil lambungnya sang suami, si istri ini harus banyak berkreasi di dalam hal memasak. 若是要掠到這翁婿的胃咧，這做太太的伊就愛點指甲方面就愛真有創意。 Dia harus memasak sesuatu yang lebih baik, lebih enak bagi sang suaminya. 伊就愛為伊翁婿煮更加好食的菜。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di China juga memiliki 3 kriteria untuk menilai makanan itu enak atau tidak. 中國菜要算好食無食，就愛有3個條件。 Yang pertama yaitu dilihat dari penglihatan makanan itu, yang kedua dari bau harumnya, yang ketiga dari rasanya yang enak. 第一就是看伊的菜色，第二看伊的香味，第三看伊的口味。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena untuk mengambil hati sang suami, maka lambungnya itu harus diambil dulu. 若是要掠到這翁婿心呢，就愛得先掠落伊的胃。 Jadi bukan hanya cukup dengan sepiring nasi putih saja, saudaraku. 唔是單單一碗白飯就夠了的。 Tetapi harus ada pengorbanan dari sang istri yang mau menyediakan makanan-makanan yang enak bagi sang suami. 但是做太太都愛犧牲伊的時間，要來準備好食的食物。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan umat Israel pada saat itu? 以色列人生活是安怎呢？ Mereka juga diminta untuk memberikan persembahan korban yang menyenangkan hati Tuhan.
上帝是要求因人都爱奉献上帝所喜爱的奉献。 Nah, khususnya pada sore ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang baik, yang berkenan, menyenangkan bagi Tuhan. 今日下晡咱若要合适，就是安怎咱人有在条奉献出上帝所喜爱的。 Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pasal yang ke-15, bilangan pasal ke-15 sepertinya tidak ada hubungan dengan pasal 14. 看起来这第15周好像是甲第14周无关系， Tetapi ketika kita mengingat khotbah minggu lalu, 但是咱若是会记着顶礼拜的讲道， Pak Putro berkata bahwa ayat pasal 14 inilah adalah akhir dari babak pertama di kitab bilangan. 不多传道咧，伊讲的第14周咧，就是头一部分的结束。 Jadi kita akan masuk ke babak kedua, yaitu pasal yang ke-15. 咱若要入到第2部分，就是第15周。 Saudaraku, di sana dikatakan bahwa bangsa Israel diingatkan kembali tentang pemberian korban bakaran. 以色列的民族就提醒关系安怎奉献。 Nah, di sana dikatakan gini, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, 迄有写着，若是你人来入到我所收属你人徛起的地。 Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, frasa ini, kalimat ini ditujukan kepada orang Israel generasi yang kedua. 这句话是要向以色列人第2代讲的。 Dan mereka diingatkan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. 因人就提醒，因人一定入到这个应允的地。 Nah, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, maka mereka harus diingatkan kembali tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. 当因人入到这条应允的地咧，因人搁再来就提醒来奉献给上帝。 Saudaraku, mereka diingatkan harus memberikan korban persembahan yang berkenan bagi Tuhan. 因人就提醒，就爱奉献这上帝所喜爱的好祭。 Nah, di dalam ayat berikutnya, misalnya ayat yang ketiga di sana dikatakan menjadi bau yang menyenangkan. 第3节迄有写着，食做香香献给耶和华。 Saudaraku, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan itu diulangi sepanjang kitab pasal 15 ini sebanyak 5 kali. 食做香香献给耶和华，这句话点第15周重播5摆。 Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada persembahan yang menyenangkan Tuhan, ada persembahan yang tentunya tidak menyenangkan Tuhan. 那照咱会当看到，有的奉献是得到上帝喜爱，有的也是得袂到上帝喜爱。 Atau dengan kata lain kita bisa melihat bahwa bukan jumlah yang banyak atau apa yang kita persembahkan itu langsung diterima oleh Tuhan. 假是讲，咱人无论咱人奉献偌济，假是咱人所奉献的，伊袂自动得到上帝喜爱。 Saudaraku, menjadi bau yang menyenangkan Tuhan itu terjadi ketika Nuh pertama kali memberikan persembahan kepada Tuhan. 食做香香献给耶和华，头一摆发生点挪亚奉献的好 Di 祭。 dalam Kejadian 8 ayat 20-21 di sana dicatatkan bahwa Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan mencium wangian dari kurban bakaran Nuh. 点创世纪第8周20节到21节有写着，挪亚伊奉献好祭给耶和华，耶和华披露伊所奉献的是香的。 Nah, dari apa yang dipersembahkan Nuh itulah Nuh mendapatkan janji berkat dari Tuhan. 对挪亚所奉献的，挪亚得到上帝的恩典。 Jadi hari ini Musa mau mengajarkan kepada kita juga tentang 2 cara atau 2 syarat untuk memberikan persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. 今日摩西也是要教导咱人要得到上帝喜爱奉献的，都要有2个条件。 Yang pertama, 第一， persembahan yang menyenangkan Tuhan adalah persembahan yang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan karena merupakan tuntutan Allah. 得到上帝喜爱奉献的是得到上帝旨意来奉献的，因为这是上帝所指定的。 Ayat 15-16 di sana berkata demikian. Mengenai jemaat itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. 第15節甲第16節，迄安尼寫着。
论到会将恁人甲恁人平平起来的外人，拢送一个条例，做恁人世世代代永远的条例。伫耶和华的面前，恁人怎样，甲恁人平平起来人也怎样。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum memberikan persembahan ini juga diberikan kepada orang asing. 这个条例也是适合外邦人。 Jadi tujuannya adalah agar orang asing yang tinggal dengan bangsa Israel tidak menyembah Tuhan dengan caranya mereka sendiri. 为着甲因人平起来，这外邦人要敬拜上帝时阵，毋是用我家己的方法。 Kenapa? Karena orang di sekitar umat Israel itu telah jatuh ke berbagai penyembahan yang tidak benar. 为什么呢？因为甲因人平平起来的人，这人因人已经是跋倒点拜偶像的罪。 Sehingga kalau ada praktek penyembahan yang tidak benar masuk ke bangsa Israel, maka akan membuat bangsa Israel itu menjadi bangsa yang najis bagi Tuhan. 所以若是有无唔对的方法来敬拜，因人会影响到以色列人圣洁的生活。 Nah, selain itu juga diingatkan kepada generasi yang kedua sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. 也是要提醒这第二代，当因人还无入到这地的时阵， Agar mereka ketika masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak melakukan apa yang dilakukan orang Kanaan tentang penyembahan. 甲袂因人入到这个迦南地的时阵，因人去倒着许的人的敬拜方式。 Saudaraku, bangsa Kanaan memiliki penyembahan kepada dewa Molok. 迦南人因人有一个习惯，就是拜摩洛偶像。 Mereka juga memberikan korban bakaran. 因人也是有烧这火祭。 Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, korban bakaran yang mereka berikan itu bukan dari ternak atau binatang, 但是因人所奉献的祭物呢，毋是对动物来的， tetapi dari anak manusia, anak-anak mereka itulah yang dibakar dan dipersembahkan kepada Molok. 但是是对细汉囡仔，就是因人的行离，因人奉献给摩洛偶像。 Jadi di sini Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel generasi kedua tentang janganlah melakukan praktek yang demikian. 所以大少上帝要提醒这以色列人的第二代，唔通做安尼款的代志。 Mereka bangsa Israel harus terus mengakui kedaulatan Allah di dalam kehidupan mereka. 以色列人的生活都爱尊重上帝的主权。 Sekalipun pada saat ini mereka belum masuk, mereka tetap harus mengikuti langkah Tuhan sesuai tuntutan dan hukum Tuhan. 就算当今还无踏入到迄地，因人也是都爱遵照上帝的命令。 Saudaraku, pelajaran buat kita adalah bahwa kita memiliki sebuah konsep persembahan yang benar. 咱人合适的，就是咱人都爱有一个正确的奉献方式的观念。 Saudaraku, persembahan bagi kita umat Tuhan, kita bisa artikan itu adalah tuntutan, kewajiban yang diberikan Tuhan kepada kita. 奉献对咱人信徒来讲呢，这是咱人会使讲是上帝要求的。 Jadi persembahan itu bukan uang muka yang kita bayar kepada Tuhan dan kita menantikan berkat Tuhan. 奉献毋是讲咱人付予上帝的定金，然后要等上帝祝福咱人。 Saudaraku, konsep demikian adalah konsep yang salah. 安尼款的观念是错误的。 Atau ada yang berkata gini, 假是有人安尼款讲， jikalau kamu mau diberkati oleh Tuhan melimpah-limpah, maka berilah persembahan yang banyak kepada Tuhan. 若是你要互上帝祝福你多多，你就要奉献较多互上帝。 Atau ada orang berkata gini, kamu sakit, kamu bangkrut, kamu susah sekarang saat ini karena kamu kurang memberikan persembahan. 假是还有人讲，你当今破病，你破产，假是你凄惨落魄，拢是因为你无奉献互上帝。 Saudaraku, inilah konsep yang salah tentang persembahan. 这就是对奉献错误的观念。 Dan konsep ini harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita menyembah Tuhan. 这个观念咧，咱人都爱该忘杀。 Persembahan adalah kewajiban anak-anak Tuhan untuk diberikan kepada Tuhan. 奉献是咱人食做上帝囝里的义务，咱人都爱互上帝。 Ya, jadi bukan uang muka. 所以唔是定金。 Saudaraku, istilah pajak tentunya kita pasti tahu. 咱人拢知影这税务。 Saudaraku, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. 税务是人民要扣害予国家的。 Uang pajak dikumpulkan untuk membangun atau digunakan untuk kepentingan umum. 这税务扣的，就是要建造公众的需要。 Misalnya membangun fasilitas umum, pendidikan atau produktif, ya kegiatan produktif lainnya. 比如要建造公众的设备、教育的服务，甲是
社会有意义的活动。 Nah saudaraku, pungutan pajak ini adalah bersifat wajib dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. 这个扣税务是一个义务，都爱行的，然后也是都爱得到律法来行。 Ya, jadi pajak itu bukan uang muka yang kita bayar ke negara lalu kita menantikan fasilitas, enggak. 所以税务也嘛唔是定金，然后咱人要得到国家的保护。 Tetapi sebagai pungutan wajib atau kewajiban sebagai seorang warga kenegaraan Indonesia. 但是是叫做一个公民的义务。 Demikian sama saudaraku, persembahan bukan uang muka yang kita bayar kepada Tuhan lalu menantikan berkat Tuhan. 小送的奉献嘛唔是这个定金，咱人还予上帝，然后要得到上帝祝福。 Atau kita menganggap persembahan itu adalah umpan. Ketika kita memancing ikan, kita butuh umpan agar Tuhan memberkati kita, maka kita pancing Tuhan dengan uang persembahan. 假是讲奉献是一个嘛唔是一个丢高，咱人。 Karena lanang tiu heueun ni kan lanang要请上帝来祝福咱人。 Konsep-konsep ini adalah konsep yang salah. 安尼款的观念拢是错误的。 Persembahan yang menyenangkan Tuhan adalah persembahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. 这个得到上帝喜爱的奉献呢，就是得到上帝要的来奉献。 Persembahan yang menyenangkan Tuhan adalah persembahan yang kita diwajibkan untuk bayar dan diberikan kepada Tuhan. 这个得到上帝喜爱的奉献呢，就是咱人的义务，是咱人应该归给上帝。 Persembahan itu merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan. 奉献是咱人感谢上帝，伊祝福咱人了， Bukan untuk mendapatkan berkat Tuhan. 唔是为了要得到伊的祝福。 Saudaraku, jikalau persembahan merupakan tuntutan kewajiban bagi setiap orang percaya, 那是讲奉献是咱人做信徒的每一个人的义务。 nah bagaimana dengan orang Kristen atau anak Tuhan yang kehidupan ekonominya yang berbeda-beda? 是咱人做基督徒，咱人个人的经济拢无相反怎 Nah, 呢？ kita akan melihat bahwa sekalipun Tuhan menuntut adanya korban bakaran, persembahan, 咱人看到，虽然上帝要求都爱奉献这何者， Tuhan tetap memberikan batasan atau pemberian korban bakaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. 上帝有原有限制，照着咱人的能力来奉献。 Maka hal kedua yang mau kita pelajari adalah persembahan yang harum menyenangkan Tuhan adalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan dengan tulus dan sesuai dengan kemampuan kita. 所以第二项咱人要合适的，要得到上帝喜爱奉献的，就是照着个人的能力，真心来奉献给上帝。 Saudaraku, di dalam Bilangan 15 ayat 4 sampai 10 di sana menggambarkan tentang rincian pemberian persembahan. 点第4节到第10节，有写真清楚关系安怎来奉献。 Misalnya jumlah campuran minyak dan tepung serta anggur untuk kurban curahan meningkat sehingga dengan ukuran hewan yang dipersembahkan. 有写了所需要的油、米粉、甲酒的数目，要来调和数值，甲灌电值是得到动物的大细只来准备的。 Jadi apa yang kita persembahkan, ya binatang apa itu disesuaikan dengan apa yang harus kita persembahkan. 所以咱人奉献什么好，是什么用什么动物来奉献的，拢有伊的条例记载清楚。 Misalnya di sana dikatakan gini, 1/4 hin minyak dan anggur untuk setiap domba, 1/3 untuk domba jantan. 比如有写了米油需要的酒甲油，就是1/4hin，然后若是公米油咧需要1/3。 Nah, setengah hin bagi seekor lembu yang lebih besar, saudaraku. 若是一只较大只的牛需要半hin。 Jadi kalau kita pelajari dengan baik, kita akan melihat bahwa Tuhan menuntut sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. 若是咱人好好来合适咧，咱人看会到上帝要求是得到咱人的能力的。 Kalau kita sanggup membayar korban bakaran dengan lembu, maka kita harus sesuai standarnya. 咱人若是有才调奉献一只牛咧，咱人就得了一只牛的条例。 Tetapi kalau hidup kita, pas-pasan kita hanya bisa memberikan seekor domba atau kambing, itu kita juga memberikannya dengan ketentuan yang diberikan Tuhan. 咱人若是咱的生活若是够食够用，有才调奉献一只米油尔，咱人就得了一只米油的条例来奉献。
Saudaraku, semua hewan, semua ternak dari jenis-jenisnya yang diberikan kepada Tuhan selalu di dalam ayat itu dikatakan menjadi bauk yang menyenangkan bagi Tuhan. 每一款的祭物咧，无论什么动物咧，每一句拢有写着，拢食做芳芳献给耶和华。 Jadi Tuhan tidak hanya menuntut lembu, tetapi apapun yang telah ada terdaftar di sana sesuai dengan kemampuan kita, maka itu akan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. 上帝唔是要求牛尔，但是无论你奉献啥好咧，一切拢都爱倒落耶条咧，然后都要芳芳献给耶和华。 Saudaraku, ayat 11 dan 12 berkata demikian. Demikianlah haruslah diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu haruslah kamu perbuat demikian juga. 第11節到第12節有記載咯，所奉獻的，無論是公牛，甲是公綿羊，甲是綿羊囝，甲是山羊囝，照你人所準備的數目，按照大家的效額，攏要安尼進行。 Saudaraku, persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan adalah persembahan yang dikeluarkan dari hati yang tulus. 上帝喜愛奉獻的是對真心流露出來的奉獻。 Walaupun persembahan itu bersifat wajib. 雖然奉獻是一個義務， Jadi apa yang kita mau berikan berupa seekor kambing, domba ataupun yang lebih besar lembu, itu semuanya berharga bagi Tuhan. 無論咱人奉獻是綿羊、山羊，甲是較大隻的牛，一切攏都愛真心獻給上帝。 Jadi bukan untuk memamer-mamerkan diri kita atau dengan terpaksa kita memberikan persembahan. 唔是要互人僫樂，嘛唔是着壓迫的。 Saudaraku, Allah tidak pernah melihat status sosial kita, 上帝唔捌看咱人社會的地位， tetapi Dia melihat kesungguhan hati kita 但是伊看到咱人的真心， dan pengorbanan yang kita tunjukkan kepada Tuhan. 甲咱人所付出給上帝。 Saudaraku, saya teringat dengan satu kisah yang ada di dalam Perjanjian Baru, 我想到點新約有一個故事， yaitu persembahan seorang janda miskin. 就是一個金寡婦的奉獻。 Saudaraku, di sana dicatat gini, di suatu ketika Yesus menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang Israel memberikan persembahan. 有記載的有一擺上帝拿看這奉獻的看人攏奉獻入去內面。 Saudaraku, di sana Tuhan Yesus banyak melihat orang kaya memberikan persembahan dengan berkelimpahan banyak. 上帝看到真多頭家伊人奉獻大數目， Tetapi datanglah seorang janda miskin. 然後來了一個金寡婦。 Nah, dia dengan diam-diam dia datang dan memberikan persembahan 2 peser. 伊靜來，伊囡仔攏2針鐳， Ya, 2 peser itu adalah 1 duit. 2針鐳就是一錢。 Lalu Yesus berkata kepada muridnya demikian. 然後耶穌對伊的門徒講： Sesungguhnya janda miskin ini membeli lebih banyak daripada semua orang yang memasuki uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 耶穌甲伊門徒講：我實實在在甲恁人講，這個寡婦攏入去奉獻箱的比眾人攏的佫較多，因為因人是家己有剩，甲掠來攏入，但是這個寡婦是家己無夠，將伊一切挖苦來生活的攏奉獻落。 Saudaraku, di sini mengajarkan kepada kita bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan dinilai dari seberapa besar nominalnya. 我只要教導咱人咧，咱人奉獻給上帝，唔是看咱人奉獻的數目偌大， Tetapi pengorbanan yang kita berikan diakibatkan dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. 但是是咱人所付出的真心給上帝。 Tuhan mau melihat kerelaan kita, keikhlasan kita, dan kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. 上帝要看咱人的真心，甲咱人的誠心，咱人照着咱人的靈力來奉獻。 Sehingga persembahan yang kita berikan kepada Tuhan bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. 所以咱人所奉獻的，唔是要互別人看、別人學樂，但是是要得到上帝喜愛。 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak SMP yang sedang bingung dengan
hadiah apa yang harus dia berikan kepada ayahnya. 有一个 SMP 的囡仔，伊唔知影要送什么礼物给因阿爸。 Ketika dia pulang sekolah, dia mulai melihat tabungannya dan dia hitung-hitung, ternyata uangnya cuma sedikit. 当伊转到厝的时阵，伊算伊的农类讲，算的类无够，唔知影要买什么物件。 Lalu dia berpikir-pikir, akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah album foto. 然后伊想想的，伊要做一本相簿。 Jadi album itu berisi semua foto kenangan papa dengan dia dan keluarganya. 这相簿内面的相咧，就是伊甲因阿爸甲伊规家的回忆。 Saudaraku, ketika malam hari maka pesta ulang tahun papanya pun dimulai. 暗暝到了，伊的这生日的节目就开始了。 Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kakak pertama dari anak tersebut karena sudah bekerja maka dia memberikan HP yang terbaru bagi papanya. 这大兄因为已经是做工了，所以伊送这个最新的 handphone。 Nah, kakak keduanya yang sudah kuliah juga memberikan hadiah berupa dasi yang bagus ya, yang indah kepada papanya. 第二兄读大学了，所以伊也是送一条大丝给因阿爸。 Nah, sampailah kepada anak yang terakhir ini yaitu anak SMP ini. 到我这第无囝就是 SMP 的囡仔， Nah, dia memberikan sebuah album foto kepada ayahnya. 伊就将伊做的相簿给因阿爸。 Lalu papanya tersenyum dan berkata kepada semua anaknya, 因阿爸就欢喜笑笑，甲伊所有的囝讲。 saya hari ini sangat senang karena anak-anak saya memberikan hadiah ulang tahun kepada saya. Semua ini Bapak terima dengan senang dan bangga melihat kalian menjadi anak Bapak. 因阿爸讲，我今日真欢喜，因为我会今日安尼有心要准备礼物给我，所有的礼物我拢接受，我真欢喜，以你们为荣。 Saudaraku, cerita ini dapat kita lihat bahwa nilai dari sebuah hadiah yang diberikan kepada papanya itu bukan dari nilai nominal. 这故事咱人看到，这礼物的价值咧，唔是我的价钱呢， Ya, bukan harga yang besar, uang yang banyak, 唔是讲你害偌济钱来买这物件， tetapi sebuah keinginan anak untuk menyenangkan papanya sehingga dia memberikan apa yang dia mampu berikan kepada papanya. 但是是做一件你的心愿，伊甘愿照家己的能力买一项物件给因阿爸。 Saudaraku, demikian bangsa Israel dituntut Tuhan untuk memberikan persembahan korban bakaran sesuai dengan kemampuan mereka. 相同的以色列人也是照着因人的能力，真心来奉献给上帝。 Mau itu kambing, domba, domba jantan atau yang lebih besar, lembu. 无论是绵羊、山羊，还是较大只的牛， Dan semuanya ini dikatakan Tuhan menyenangkan Tuhan apabila bangsa Israel memberikan sesuai dengan aturan Tuhan. 但是这一切呢，以色列人若是得到上帝所买来奉献的，踮上帝面前是得到伊的喜爱。 Saudaraku, Tuhan menuntut bangsa Israel untuk memberikan korban persembahan dengan taat kepada aturannya. 上帝要咱人假是讲以色列人咧，都爱遵守得到伊的条例， Dan memberikannya dengan tulus sesuai dengan kemampuan. 然后照着咱人的能力，真心来奉献。 Demikian juga diberikan tuntutan itu kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. 这个上帝要求也是向咱人。 Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan atau persembahan yang menyenangkan Tuhan bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita berikan kepada gereja. 上帝所喜愛奉獻的，唔是看咱人奉獻偌濟鐳予教會， Tetapi kita memberinya dengan sesuai kemampuan kita dan sesuai tuntutan Tuhan. 但是咱人所奉獻的是照着咱人的能力，然後照着上帝條例。 Apa yang menjadi milik Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan harus kita berikan dan kembalikan kepada Tuhan. 屬地耶和華，咱人都愛歸給耶和華。 Tuhan juga melihat hati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 上帝也看咱人的心， Oleh karena itu marilah kita memberikan persembahan dengan tulus, ikhlas dan penuh ucapan syukur. 所以咱人互奉獻的時陣，咱人都愛甘心樂意，然後心來感恩。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami dan mengerti persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. 願上帝幫助咱人有在條明白，什麼才是真最伊喜愛的奉獻， Dan dapat kita lakukan. 然後咱人有在條實行出來。 Amin. Mari kita Amin. berdoa. 咱人必必進入祈禱。
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. 上帝，阮人感谢你赐阮人美好的时间。 Kami diingatkan untuk memberikan persembahan itu bukan dilihat dari nilai harga yang kami bayar, 阮人着提醒阮人所奉献的，毋是看到阮人的数目， tetapi dari hati kami yang tulus penuh dengan ucapan syukur. 但是对阮人的真心甲感恩的心。 Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan bisa memberikan persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. 求你帮助阮人有才调奉献最好的，互你。 Sehingga di dalam kehidupan kami membuang konsep yang salah tentang persembahan. 所以点阮人奉献的时阵，阮人将这错误的看法忘煞。 Persembahan itu bukan uang muka yang kami bayar untuk mendapatkan berkat Tuhan. 奉献毋是阮人行的定金要来得到你的祝福， Persembahan adalah respon kami terhadap berkat Tuhan. 但是奉献是阮人回应上帝特心祝福阮人。 Kedua hambamu akan berhenti berbicara. 这两个仆人已经停止讲话。 Kiranya roh Tuhan yang ada di dalam diri kami, di dalam hati kami terus mendorong kami, menguatkan kami untuk menghidupkan kebenaran ini. 愿圣灵帮助阮人有才调将你的话语挖出来。 Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阮人将一切交托点主耶稣基督的手。 Amin. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengar firman yang Tuhan ajarkan kepada kita pada sore hari ini. Dan pada saat ini, marilah kita sama-sama memberi persembahan ataupun perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan bisa kita antar langsung ke gereja maupun kita melewati rekening gereja. Terima kasih. Dan pada saat ini sekali lagi kita dengan hati yang penuh dengan sukacita kita menyanyi pujian Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan karena cinta kasih-Nya. Hatiku tenang teduh, diserang mara bahaya, Yesus pelindungku. Dalam ribaan Tuhan, ku dapat berhenti. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan karena cinta kasih-Nya. Hatiku tenang teduh. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan karena cinta kasih-Nya. Hatiku tenang teduh. Diserang mara bahaya, Yesus pelindungku. Dalam ribaan Tuhan, ku dapat berhenti. Sentosa dalam Yesus, ku diselamatkan karena cinta kasih-Nya. Hatiku tenang teduh. Pada saat ini kita minta Bapak Budi untuk berdoa, doa syafaat pada malam sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyamar, Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga satu minggu ini kami bisa berkumpul kembali di tempat kami masing-masing. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan dari kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu kami masih banyak kekurangan. Engkau Tuhan yang Bapa Maha Kuasa, berkatilah kami selalu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya juga ya Tuhan, sehingga kami bisa selalu ingat, selalu berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami mau menyerahkan yaitu
bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Di mana pada masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, yaitu kepada pimpinan kami, yaitu Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan juga TNI Polri, dan juga tim gugus yang ada di lapangan ya Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat ya Tuhan, sehingga dari setiap yang bersangkutan, yaitu pimpinan yang menjalankan tim gugus COVID-19 ini, dapat menjadi terobosan-terobosan ya Tuhan untuk masyarakat kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga meminta pertolongan-Mu ya Tuhan. Satukanlah hati kami ya Tuhan, dari daerah, dari kabupaten maupun dari provinsi ya Tuhan, dari masyarakat sampai pemerintahan Tuhan. Satukan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa bersatu melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, juga kami mau menyerahkan yaitu jemaat kami ya Tuhan, yang saat ini yang mungkin lagi lemah tubuh. Tuhan juga mimpin berkati kepada mereka ya Tuhan. Engkau membelas kasihan kepada mereka ya Tuhan, yang saat ini mungkin lagi sakit. Dari obat-obat yang mereka konsumsi, dari waktu yang mereka istirahat, Tuhan sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dari cara-Mu tersendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga dari bukan dari pandemi COVID ini menjadi tantangan buat kami, tapi kami percaya karena Engkau bercambuk tangan kepada kami, sehingga walaupun kami yang saat ini mungkin masih tidak bisa berkumpul datang ke tempat ini untuk memuliakan nama-Mu, tapi kami percaya kami masih rindu kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Tuhan, juga kami mau menyerahkan yaitu Sekolah Kristen Kalam Kudus, terutama di Selapanjang ini ya Tuhan. Kami tahu karena pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semua tidak bisa berkumpul kembali seperti biasa proses belajar. Engkau Allah Bapa di surga, berikanlah kami kesabaran ya Tuhan, dan juga berikanlah kami bijak ya Tuhan, terutama dalam proses mengajar. Kami dari guru-guru, kami juga minta bantuan kepada-Mu ya Tuhan. Campur tangan selalu ya Tuhan ke dalam tahun ajaran baru yang mungkin akan dimulai dari bulan Juli ini ya Tuhan. Segala proses mengajar mungkin sudah agak berbeda dengan yang biasanya, yaitu saat ini proses belajarnya itu melalui media online ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami bisa menyiapkan semua materi belajar dengan baik ya Tuhan. Tuhan, juga kami mau menyerahkan yaitu murid-murid yang saat ini juga belum bisa kembali ke dalam sekolah untuk proses belajar ya Tuhan. Tuhan, kami mengerti pembelajaran jarak jauh ini tidak segampang dengan apa yang kami bayangkan. Mungkin proses belajar online ini butuh waktu yang lama, tapi karena untuk saat ini, karena pandemi corona ini ya Tuhan, kami masih ada tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati, Tuhan mimpin ya Tuhan, sehingga kami dari guru, orang tua maupun dari murid, kami bisa mulai beradaptasi ya Tuhan, sehingga dari proses tahun ajaran baru ini kami bisa menjalankan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini juga kami mau menyerahkan sedikit persembahan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya
Engkau bukan melihat nominal, tapi Engkau melihat dari hati kami ya Tuhan. Engkau melihat dari ketulusan kami ya Tuhan. Tuhan, pakailah persembahan ini, Engkau perluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini, khususnya di Selapanjang. Bapa di dalam surga, terima kasih. Segalanya kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan mimpin ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah engkau mengikuti ibadah hari Minggu ini, sekarang kembalilah engkau ke dalam keluargamu, jadilah berkat di tengah-tengah mereka, jadilah kekuatan di tengah-tengah mereka, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih anugerah yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menebus hidupmu. Kasih yang mulia dan kekal dari Allah Bapa, penyertaan, tuntunan, dan pimpinan dari Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai hidupmu mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang harus kita dapat perhatikan dengan baik. Yang pertama, tetaplah beribadah di rumah dengan baik. Persiapkan dirimu untuk dapat beribadah. Dengan satu, tetaplah berpakaian dengan sopan. Berpakaianlah yang baik seperti kita beribadah pada hari Minggu. Yang kedua, jangan beribadah sambil makan ya, atau bercanda atau main-main, tapi beribadahlah dengan serius dan dengan baik. Dan jangan sambil duduk kaki diangkat di atas meja dan lain sebagainya, atau bahkan malah tidur-tiduran di tempat tidur. Jadi untuk ibadah online memang kita ibadah di rumah, tidak ada yang melihat, tetapi persiapkan dirimu jemaat Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Yang berikutnya adalah gereja memang masih belum mengadakan ibadah secara offline. Mungkin Bapak Ibu sedang bertanya-tanya kenapa gereja lain sudah dan gereja kita itu belum, ya. Bukan kita tidak mau, kita mau, tetapi kita masih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Karena kalau kita beribadah bersama pun gereja ini terbatas untuk orang-orang yang jumlahnya memang tidak akan sebanyak
seperti ibadah hari Minggu biasanya. Jadi kita masih berpikir untuk bagaimana memungkinkan Bapak Ibu itu dapat beribadah dengan baik, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan baik, sehingga ibadah kita ini bukan hanya sehat secara rohani, tetapi juga sehat secara jasmani. Jadi ini yang masih dalam pertimbangan. Yang berikutnya adalah kita tetap ada cross. Jadi perhatikan setiap cross leader kapan akan mengajak untuk kita dapat bertemu dan memakai media. Silahkan memakai apa saja untuk Bapak Ibu, teman-teman semua dapat bertemu di dalam cross. Karena ini adalah ibadah tengah minggu kita, ibadah yang terus menguatkan dan membangun hidup kita secara rohani. Kita boleh bertumbuh bersama, untuk kita boleh sharing, untuk membangun, mendoakan dan lain sebagainya. Untuk itu siapkan dirimu dengan baik juga untuk mengikuti ibadah cross. Dan warta yang berikutnya adalah Bapak Ibu dan saudara, Meranti memang keadaan sudah semakin baik, bahkan khusus kota itu sudah daerah hijau. Jadi mungkin kita akan senang dan sukacita, tetapi ingat ya, walaupun daerah hijau, kita juga harus tetap waspada. Sering cuci tangan dan tetaplah memakai masker, karena sering cuci tangan dan pakai masker bukan hanya membawa kesehatan bagi diri sendiri, tetapi juga kesehatan bagi banyak orang. Tetaplah waspada di tengah-tengah suasana yang hijau ini dengan terus menjaga hidup bersih dan hidup sehat. Dan warta berikutnya, silahkan Bapak Ibu memberikan persembahan apa saja, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, atau persembahan yang lain. Persembahan dapat diberikan langsung ke gereja ataupun melalui rekening yang sudah disediakan oleh gereja, dan nomor rekeningnya itu ada di bawah ini. Demikianlah Bapak Ibu warta gereja yang dapat kita pahami dan kita mengerti masing-masing. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.